Oke, jadi untuk overview case dari case 2 ini, pada kasus itu didapati ada seorang guru vokal yang menganjurkan olahraga untuk melatih sistem pernapasan bagian bawah pada murid-muridnya, di mana latihan pernapasan ini dapat meningkatkan fungsi paru. Latihan pernapasan dilakukan dengan posisi duduk tegak, otot leher dan bahu dirilekskan. Kemudian melakukan inspirasi melalui hidung dan menutup mulut dan ekspirasi melalui mulut, sehingga terjadi perubahan pada volume dada, mengembang dan mengempis. Murid-muridnya menjadi merasa lebih fit karena sistem respirasi ini memiliki hubungan dengan jantung, darah, dan metabolisme. Halo semuanya, aku Andrew nih. Di sini aku mau jelasin soal FC Case 2 nih. Nah, aku ini mau jelasin yang pertama-tama itu bagian anatominya nih. Nah, di anatominya ini kita kan case 2 itu kan bicara tentang paru, paru sama saluran sistem respirasi bawah seperti di kasusnya. Nah, di sini si sistem respirasi bawah itu dia tuh terdiri dari trakea, lalu ada bronkus, bronkiolus dan juga si paru-parunya sendiri. Nah, di sini trakea ini itu dia ini kan kelanjutan dari si laring. Nah, trakea ini itu dia ini ciri khasnya itu di buku histologi katanya itu 16 sampai 20 cincin kartilago. Nah, tapi ini kan di buku histologi bukan di buku anatomi. Nah, jadinya itu kita stick dulu aja sampai 16 sampai 20-nya ini meskipun bukan histologi ya. Mohon maaf. Nah, si trakea ini itu dia ini kan bergerak turun nih. Dia bergerak turun, dia tuh kira-kira setinggi C3 sampai C5. Di C5 itu nanti dia akan bifurkasi, melakukan kayak semacam fork gitu, bikin garpu percabangan. Nah, di percabangannya itu kita sebutnya itu bifurkasi trachealis, yang dimana dia itu memiliki kayak kalau kalian gambar si kartilago trakeanya itu kan nanti bisa membentuk segitiga. Nah, segitiganya itu katanya itu namanya itu karinat, itu namanya itu karina CARINA. Nah, itu. Nah, dari sini kita udah masuk ke percabangannya itu. Nah, kita bakal lihat si bronchial tree atau pohon bronkus. Dimana di sini tuh si trakea itu dipercabang jadi dua. Ada bronkus sinistra dan juga bronkus dextra. Perlu di note aja ya, yang bronkus dextra ini tuh dia tuh lebih curam. Dia lebih curam dibandingkan yang sinistra. Oleh karena itu katanya itu penyakit paru itu dia tuh lebih rentannya itu di pulmo dextra. Itu alasannya. Nah, di sini bronkus dextra dan sinistra ini kan mereka beda masing-masing. Itu ada bronkus dextra yang dia itu dia itu memiliki lobusnya itu ada 3, sementara bronkus sinistra itu dia tuh cuma 2 lobus. Nah, itu perbedaan dari si bronkusnya sendiri. Nah, bronkus itu dia tuh kan pertama-tama bercabang dulu dari dia bercabang dari bronkus primer atau bronkus principalis. Nanti dia bakal bercabang jadi bronkus sekunder atau bronkus lobaris sebelum nanti dia akan jadi bronkus tersier atau bronkus segmentalis. Nah, kira-kira sampai situ si bronkus sudah selesai. Nah, sekarang kita udah masuk ke bronkiolus. Bronkiolus itu dia ini kan ada 2 bagian, ada respiratorius itu dia tuh sedikit berhubungan sama si alveolusnya itu kalau misalkan kita lihat histologinya, tapi dia ini membentuk itu kayak semacam sakus, ductus alveolus, dia masih belum berhubungan langsung dengan si alveolusnya. Nah, dia ini ada namanya bronkiolus respiratoris ini, dia ini langsung berhubungan dengan dia ini nanti akan langsung membentuk si sakus alveolusnya, yang dimana isinya itu tebak apa, si alveolus. Nah, itu kira-kira untuk si pulmonya sendiri itu yang dextranya itu dia ini terbagi jadi 3. Ada lobus superior, lobus media dan juga lobus inferior. Di mana dia memiliki visura horizontalis dan juga visura obliquus yang di dextra. Karena sinistranya dia ini cuma 2 bronkus doang, makanya dia tuh cuma 2 doang, 2 lobus superior dan juga inferior yang dipisahkan oleh visura obliquus. Jadi itu karakteristik si pulmonya. Yang pulmo dextra itu tambahan si visura horizontalis. Oke. Nah, di sini kira-kira itu mengcover si pulmonya. Ada satu lagi yaitu pleura. Pleura ini itu dia ini kan kalau kita perhatiin kan ada si epikardi, ya ada si pleura parietal, lalu ada pleura visceral. Pleura visceral itu dia itu yang menyangkut sama si pulmonya, sementara parietalnya itu dia tuh nyangkut sama rongga kavum toraksnya. Mereka ini saling berdempetan, hampir gak kelihatan. Padahal kalau kita bikin secara fisiologis, ya kita bisa bikin itu jadi lebih gede. Tapi the pointnya itu adalah si kavum pleuranya itu dia tuh hampir tidak kelihatan saking deketnya. Dan di situ si pleura visceral dia menghasilkan serosa. Serosa ini dia itu membuat
dia ini membuat semacam kayak suatu cairan pleura ini yang dia itu membantu mengurangi gesekan. Oke, jadi itu tentang si pleuranya. Dan kira-kira itu mengcover tentang si anatomi sebelum vaskularisasi dan juga inervasi. Vaskularisasinya sendiri itu pertama-tama kita balik dulu nih ke si aorta. Aorta itu dia itu memiliki trunkus brachiocephalicus. Dari arkusnya itu trunkus brachiocephalicus memiliki cabang yaitu tiroid cervicalis. Tiroid cervicalis itu menghasilkan tiroidea inferior. Nah, dari tiroidea inferior ini dia memiliki arteri bronkalis. Nah, bronkialis, maaf, arteri bronkialis. Ya, nanti dia ini merupakan si vaskularisasi si pulmonya ini yang nanti dia itu nanti menyebar menjadi arteri bronchiolus. Arteri bronchiolus mesoplasi si bronchiolusnya itu sebelum nanti dia itu menyatu ke vena bronchialis dan nanti menuju ke vena azygos. Nah, selain dari si bronchialis itu ada pulmon nih, ada pulmonalis dextra dan juga sinistra. Nanti mereka semuanya ini akan menyatu ke vena pulmonalis dan dibawa menuju ke vena jugularis interna. Oke, satu lagi itu ada arteri intercostalis. Dia itu nanti akan bercabang jadi arteri thoracica. Dia nanti akan ngedrain atau dibawanya itu ke vena azygos. Oke, itu untuk vaskularisasi ya. Dan untuk inervasinya sendiri itu kita punya nervus vagus, truncus hepaticus, nervus intercostalis dan juga nervus phrenicus. Nanti kalian bakal tahu kenapa nervus intercostalis dan juga phrenicus ini sangat penting. Dan itu untuk anatominya. Kemudian untuk bagian dari histologi secara mikroskopis dapat dilihat pada yang pertama ada trakea yang merupakan traktus respiratorius terdiri dari kartilago hialin yang tersusun berbentuk huruf C. Ketika dipotong secara melintang maka akan tampak pars cartilaginea, bagian trakea yang tersusun atas kartilago hialin dan pars membranacea yang tersusun atas musculus trachealis yang berkontak dengan esofagus. Epitel yang melapisi permukaan trakea adalah epitel respiratorik atau epitel bertingkat silindris bersel goblet dan terdapat kelenjar serum mukosa pada lamina proprianya. Juga terdapat serat fibroelastin, jaringan ikat antara lapisan mukosa dan jaringan tulang rawan. Kemudian untuk bronkus yang bercabang menjadi bronkus intrapulmonal, yaitu bronkus yang sudah mulai masuk ke area pulmo. Kemudian bercabang menjadi bronkus terminalis, ujung bronkus yang belum dapat terjadi pertukaran gas. Kemudian nantinya akan bercabang lagi menjadi bronkus respiratorik yang sudah terjadi pertukaran gas karena sudah dapat berkontak dengan alveolus. Nah, itu untuk yang bagian traktus respiratorius. Nah, sedangkan untuk organa respiratoria, yaitu pulmo, secara mikroskopis terdapat pneumosit yang terdiri dari dua jenis, yaitu ada tipe 1 dan tipe 2. Kalau yang tipe 2 itu adalah yang dapat menghasilkan surfaktan. Kemudian untuk alveolus sendiri dapat terlihat ductus alveolaris, yaitu saluran yang dikelilingi oleh alveolus dan juga saccus alveolaris. Nah, pada alveolus sendiri itu terdapat das sel atau makrofag alveolar yang berfungsi untuk fagositosis dan juga terdapat stigma yang di antara alveolus yang berfungsi untuk menyamakan tekanan antar alveolus. Nah, oke, kita udah bahas si anatomi dan histologi. Nah, sekarang kita masuk ke bahasan pokoknya nih, yaitu si fisiologinya. Nah, pertama-tama, kalau kita lihat di fisiologinya itu kan dibilangnya itu si Ilham ini dia itu kan mengajarkan latihan bernapas, yang dimana mereka itu merasakan peningkatan volume dada, mereka itu siswanya ya. Dan habis itu dibilang kalau respirasi itu dia itu berhubungan dengan jantung, darah, dan metabolisme. Nah, ini semua mau aku kaitin sama si ventilasi. Nah, ventilasi itu apa sih? Kalau kalian pernah dengar namanya itu tarik napas, buang napas, itu ventilasi, yaitu inspirasi dan juga ekspirasi, baik yang dalam ataupun yang biasa. Kita bahas secara yang biasanya dulu ya, baru habis itu yang dalam. Nah, ventilasi itu kita ini bicara tentang tekanan dulu, oke? Karena dari tekanan ini nanti kalian bakal ngerti gimana cara inspirasi dan ekspirasi bekerja. Di sini tekanan atmosfer dia ini 760 mm raksa. Dan di dalam alveolusnya itu kita ini memiliki 760 mm raksa juga. Ini volume ini dia itu tekanannya itu pas dia itu lagi istirahat, masih belum inspirasi maupun ekspirasi. Sementara itu kita punya juga tekanan intrapleura. Kalau tadi yang 760 itu kan intraalveolus, ini intrapleura. Dia itu slightly lebih sedikit, sekitar 758 atau 756.
bilang aja lah ini 756 sesuai dengan si FC-nya. Nah, di sini apa hubungannya sih? Kalian ingat gak kalau misalkan kita bicara tentang gas, kita bicara tentang apa nih? Kita bicara tentang difusi. Difusi itu perpindahan suatu zat yang terutama itu gas itu dari yang tekanannya itu tinggi menuju ke yang rendah. Nah, apa hubungannya sih dengan ini? Nah, pertama-tama kita bahas inspirasi dulu yuk. Inspirasi itu secara biasa itu dia itu dimulai dari pusat napas. Pusat napas ada di medula oblongata, di mana dia itu nanti mengirimkan jaras melalui nervus phrenicus dan nervus intercostalis. Ingat-ingat lagi nih anatominya. Dan dia akan menstimulasi otot. Otot yaitu musculus intercostalis externa dan juga diafragmatik atau diafragma. Efeknya apa sih dari mereka kontraksi? Mereka kontraksi membuat volume dadanya itu jadi lebih besar. Nah, kalian ingat gak hukum Boyle? Hukum Boyle yang bilangnya itu kalau volume itu dia itu berbanding terbalik dengan tekanan. Dimana kalau kita memperbesar volume, kita menurunkan tekanannya. Perhatikan, kita menurunkan tekanannya dengan memperbesar volume. Nah, tekanan intraalveolus ini dia itu bakal berubah. Itu spoilernya. Yang intrapelurannya itu dia itu akan berkurang juga sedikit. Tapi nggak sesignifikan, tapi dia itu bakal lebih sedikit dari si intraalveolus. Jadi ketika dia itu inspirasi atau volume dadanya itu membesar, si tekanan intraalveolusnya itu dia bakal berkurang ya 1 atau 2 lah, jadi 759 758. Sementara si intrapelurannya juga bakal berkurang jadi ya bilang aja 755 754 mm raksa. Apa efeknya sih? Tekanan atmosfer kan tidak berubah, which means dia tetap 760. Nah, tadi kan aku bilang dia ini si oksigen atau karbon dioksida bakal bergerak atau gas apapun dari tekanan tinggi ke rendah. Ketika si alveolusnya dia itu tekanannya lebih rendah, maka gas itu akan berpindah dari luar ke dalam. Itu kenapa terjadi inspirasi ketika volume dadanya membesar. Baca deh, volumenya itu menaik, tekanannya menurun, maka udaranya masuk, oksigen dan karbon dioksidanya masuk. Dan apa yang terjadi? Nanti kita akan bahas di bagian berikutnya, yaitu difusi gas dan juga transportnya. Nah, setidaknya kalian udah dapat gambaran apa yang terjadi ketika si inspirasi biasa ini terjadi. Inspirasi dalam ini si pusat napasnya itu yang dia itu berperan itu pneumotaksik. Pneumotaksik ini atau apnostik CMU, correct me if I'm wrong ya. Dia ini akan terstimulasi. Apa efeknya? Dia ini akan bakal merekrut anggota-anggota lain, sternocleidomastoideus, scalene, anterior, lalu kemudian si intercostal interna. Mereka semua akan berkontraksi sekalian. Makanya inspirasi itu disebut juga fase yang aktif dibandingkan ekspirasi, karena dia melibatkan kontraksi otot. Nah, itu kira-kira data inspirasi. Lumayan ya 4 menit. Oke, sekarang kita masuk ke bagaimana kalau ekspirasi. Which means sekarang ini kita bicara tentang apa yang terjadi ketika udaranya mau dikeluarin. Ada kan namanya itu reseptor regang di pulmo. Reseptor regang ini dia ini akan terstimulasi hampir sama ketika di ginjal itu loh. Vesika urinarianya dia itu terstimulasi gara-gara regangannya itu. Dia bakal kirim jaras ke pusat napas. Kita bicara tentang napas, kita bicara tentang pulmo ya, bukan ginjal. Ini cuman ibaratnya doang dengan si ginjal. Nah, dia ini akan bilang ke nervus phrenicus dan juga intercostalis untuk dia itu direlaksin, karena kan ketika ekspirasi biasa ini, kita lagi bicara ekspirasi biasa ya, mohon maaf, bukan ekspirasi dalam. Ketika ekspirasi biasa, mereka ini bakal beristirahat. Ketika otonya beristirahat, volume dadanya itu akan berkurang. Kalau volumenya berkurang, apa yang terjadi? Tekanannya naik kan, dengan begitu udaranya keluar. Kalau ekspirasi paksa itu kita bakal rekrut rectus abdominis. Rectus abdominis dia itu ikut berkontraksi melalui nervus abdominalis itu, apapun itu. Dia itu nanti akan lebih menekan volumenya sehingga tekanan itu makin naik, dan dengan begitu udaranya keluar. Ekspirasi terjadi, baik ekspirasi paksa ataupun ekspirasi biasa. Kalau ekspirasi biasa itu pasif ya guys. Pasif guys. Kalau yang paksa itu baru dia itu yang aktif karena ada kontraksi otot rectus abdominis. Kira-kira itu untuk ventilasi ya. I hope it makes sense. Dan sekalian aja nih kita bahas tentang si difusi gas dan juga transportnya nih. Setelah tadi itu si oksigennya itu masuk bersama karbon dioksida, kita mau bandingin apa yang terjadi di jaringan dan kita bandingin dengan apa yang terjadi di paru. Pertama-tama di paru dulu deh. Di paru-paru kan oksigennya tinggi. Nah, sekarang yang ada di dekat alveolus itu apa? Pembuluh darah. Nah, di sini kalau si pembuluh darah itu kan ada si sel darah merah dong.
kita bilang aja lah sel darah merahnya itu dia tuh kondisinya tuh lagi kekurangan oksigen banget. Ketika dia lagi kekurangan oksigen banget, maka tekanan di dalam darahnya tuh lebih kecil dong dibandingkan di alveolusnya. Prinsip difusi gas lagi guys. Ingat tadi, tekanan tinggi ke tekanan rendah. Dari alveolus si oksigennya pindah ke si darahnya. Dengan begitu, si hemoglobin itu dia tuh menangkap si oksigennya jadi oksihemoglobin. Udah paham sekarang? Nah, kebalikannya nih. Si karbon dioksida dia ini lebih tinggi di darah dibandingkan di alveolus. That's why dari tekanan tinggi ke rendah lagi si CO2-nya itu dia tuh diekspel ke alveolus. Apa yang terjadi? Kita membuang karbon dioksida instead of oksigen. Got it guys? I hope it makes sense, okay? Ini tentang yang ada di alveolus. Nah, bilang aja lah dari si pulmo ini set melalui si atrium sinistra ke ventricle sinistra, lalu sekarang dia udah di jaringan nih. Karena udah lewat aorta nih. Apa yang terjadi sih di jaringan? Kalau kalian tahu kan jaringan itu kan dia tuh memakan oksigen. Dia memakan oksigen, which means tekanan oksigennya rendah dong di jaringan. Which means di darah itu dia tuh slightly lebih tinggi dibandingkan yang ada di jaringan. Apa yang terjadi? Si oksihemoglobinnya itu dia akan membuang si oksigennya. Oksigennya dibuang, maka si selnya itu dia akan menerima oksigen. Itu bersih difusi gasnya lagi. Dari si sel darah dia tuh mengangkutnya pergi ke jaringan. Oke, itu oksigen ya. Nah, tapi apa sih efek samping dari si sel makan si oksigennya? Ada karbon dioksida. Kalau kalian ingat yang rumus terkenal 6O2 ditambah H2O-nya itu nanti dia hasilnya karbon dioksida. Nih, seperti di FC, si karbon dioksida ini dia akan dibawa menuju ke si sel darah merah. What happens? Si karbon dioksida ini dia memiliki banyak cara untuk diangkut. Tapi for now itu yang perlu kalian tahu itu di sel itu lebih tinggi, di darah lebih rendah, which means karbon dioksida bakal dibawa pergi ke si sel darah. Itu baru si difusi gasnya antara jaringan dan juga pulmo. Sekarang bagaimana transportnya? Oksigen kan simple. Dia kan ada si hemoglobin. Kalau si karbon dioksida dia bisa sih berkaitan dengan hemoglobin jadi karbaminohemoglobin. Nah, tapi apalagi sih? Ingat karbon dioksida itu dia bertindak sebagai buffer juga kan? Karena si karbon dioksida ini dengan bantuan karbonat anhidrase, enzim karbonat anhidrase, H2O ditambah CO2 jadi apa? H2CO3. Oke, H2CO3 dia ini bakal diurai lagi jadi apa? HCO3- dan juga H+. Ada si bikarbonat. Ini basa lemah. Itu fungsi dia sebagai buffer dan itu cara dia diangkut lain. Another way apalagi sih? Ya karbon dioksida itu bakal harus sendiri aja. Itu sisanya. 70% dia bakal diangkut sebagai HCO3-, 20% dia itu diangkut sebagai karbaminohemoglobin dan 10%-nya itu dia itu terlarut sebagai gas doang. Dan kira-kira itu penjelasan tentang si ventilasi dan juga difusi gas serta transportnya. I hope it really makes sense. Kalau misalkan ada saran, let me know. Thank you. Nah, kemudian di sini akan dibahas mengenai fisiologi dari ventilasi dan perfusi. Nah, yang pertama, ventilasi itu apa? Ventilasi adalah aliran udara masuk dan keluar dari alveolus. Sementara perfusi itu adalah aliran darah ke kapiler paru yang mengelilingi alveoli, di mana antara udara dan darah itu kadarnya harus seimbang di tiap unit alveolus agar pertukaran gas oksigen dan juga karbon dioksida terjadi secara efisien. Nah, pertukaran pernapasan bila terdapat ketidakseimbangan antara ventilasi alveolus dan aliran darah alveolus itu disebut dengan rasio ventilasi perfusi. Nah, normalnya rasio ventilasi perfusi itu adalah 0,8, di mana rasio ventilasi perfusi dapat dihitung dengan persamaan VA atau ventilasi alveolar yang normalnya itu 4 liter per menit per Q. Q di sini adalah aliran darah kapiler pulmonal. Normalnya 5 liter per menit. Nah, ketika tubuh dalam keadaan membutuhkan banyak O2, maka bagian otot polos dari pembuluh darah itu akan berelaksasi. Jadi pembuluh darah akan mengalami vasodilatasi sehingga aliran darah itu akan meningkat, sehingga peningkatan oksigen terjadi karena ada peningkatan udara yang masuk melalui alveolus karena terjadi hiperventilasi, sehingga rasio ventilasi perfusi itu menjadi lebih dari 0,8. Nah, karena lebih dari kadar normalnya, maka tubuh akan langsung merespon dengan meningkatkan aliran darah atau meningkatkan perfusinya untuk mengembalikan rasio menjadi normal kembali, yaitu
pada kadar 0,8. Nah, lain halnya ketika ventilasi ini menjadi memburuk, maka O2 yang masuk akan berkurang sehingga terjadi vasokonstriksi agar O2 yang sudah ada di dalam tubuh itu tidak terbuang sia-sia. Nah, di sini juga terjadi hipoventilasi, sehingga rasio ventilasi perfusi menjadi kurang dari 0,8, sehingga tubuh akan langsung merespon dengan menurunkan aliran darah atau menurunkan perfusi agar rasio kembali normal menjadi 0,8. Nah, kemudian bagaimana ketika dalam keadaan berolahraga? Di sini ketika berolahraga itu kebutuhan akan oksigen menjadi meningkat. Nah, karena oksigennya meningkat, maka cardiac output atau keluaran volume jantung itu menjadi meningkat juga. Sehingga terjadi pula peningkatan perfusi yang menyebabkan banyak terjadi pertukaran gas di dalam tubuh. Nah, karena terjadi peningkatan perfusi yang awalnya rasio ventilasi perfusi itu kurang dari 0,8, maka tubuh akan merespon dengan meningkatkan ventilasi agar terjadi keseimbangan VPQ tadi atau ventilasi perfusi coupling. Itulah kenapa pada saat olahraga tubuh akan spontan mengalami hiperventilasi untuk menyeimbangkan peningkatan perfusi karena kebutuhan oksigen yang meningkat. Jadi kemudian ada volume dan kapasitas paru, di mana terdiri dari yang pertama itu ada volume tidal, di mana di sini volume tidal merupakan volume udara yang masuk atau keluar paru selama 1 kali bernapas. Dia itu volume pernapasan yang kita dalam keadaan rileks atau dalam keadaan tenang begitu. Yang dia volumenya sekitar kurang lebih 500 ml. Kemudian yang kedua ada volume cadangan inspirasi, di mana dia merupakan udara tambahan yang dapat secara maksimal dihirup di atas volume tidal istirahat. Nah, VCI sendiri dicapai oleh kontraksi maksimal diafragma, interkostal eksterna, dan otot inspirasi tambahan, yang dimana untuk volume cadangan inspirasi itu kurang lebih menjadi 3000 ml. Kemudian ada kapasitas inspirasi, di mana dia itu merupakan volume udara maksimal yang dapat dihirup pada akhir ekspirasi tenang normal. Di mana kapasitas inspirasi sendiri itu adalah volume cadangan inspirasi ditambah volume tidal, sehingga 3000 ml ditambah 500 menjadi 3500 ml. Kemudian untuk volume cadangan ekspirasi, yaitu volume udara tambahan yang dapat secara aktif dikeluarkan dengan mengontraksikan secara maksimal otot-otot ekspirasi melebihi udara normal secara pasif pada akhir volume tidal istirahat. Dimana untuk volume cadangan inspirasi itu kurang lebih 1000 ml. Nah, kemudian ada volume residu, di mana untuk volume residu sendiri, dia itu merupakan volume udara minimal yang tertinggal di paru, bahkan setelah ekspirasi maksimal pun dia masih tidak dapat dikeluarkan. Jadi dia tuh volume udara yang menetap di paru, di mana kurang lebih volumenya adalah 1200 ml. Nah, volume residu ini itu tidak dapat diukur melalui spirometer karena dia itu nggak keluar masuk paru. Nah, kemudian ada kapasitas residu fungsional, di mana untuk kapasitas residu fungsional ini merupakan volume udara di paru yang pada akhir ekspirasi pasif normal, yaitu volumenya adalah 2200 ml, di mana kapasitas residu fungsional ini adalah volume cadangan ekspirasi ditambah volume residu. Nah, kemudian ada kapasitas vital. Kapasitas vital ini merupakan volume udara maksimal yang dapat dikeluarkan dalam 1 kali bernapas setelah inspirasi maksimal. Kapasitas vital itu mencerminkan perubahan volume maksimal yang dapat terjadi pada paru, berguna untuk memastikan kapasitas fungsional paru. Nah, nilai rata-rata dari kapasitas vital itu adalah kurang lebih 4500 ml. Kemudian ada kapasitas total paru, di mana volume udara maksimal yang dapat ditampung oleh paru. Nah, kapasitas total paru ini sama dengan kapasitas vital ditambah volume residu sama dengan 5700 ml. Jadi kapasitas total paru itu artinya ya kapasitas paru dapat menampung udara gitu. Nah, kemudian bagaimana regulasi pernapasan atau kontrol pernapasan? Dimana untuk kontrol pernapasan ini diatur di batang otak.
Jadi di medula itu terdiri dari ada dua kelompok, ada kelompok respiratorik dorsal dan kelompok respiratorik ventral. Di mana untuk kelompok respiratorik dorsal itu dia terdiri dari neuron-neuron inspiratorik, yang dimana serat descendannya itu berakhir di neuron motorik yang mensarafi otot inspirasi. Nah, ketika neuron dari kelompok respiratorik dorsal ini muatannya dilepas, maka terjadi inspirasi. Nah, kalau sinyalnya itu berhenti, maka terjadi ekspirasi yang secara pasif. Jadi kalau di kelompok respiratorik dorsal dia tuh mengatur inspirasinya. Nah, kemudian ada kelompok respiratorik ventral di medula. Dia itu terdiri dari neuron inspiratorik dan juga ekspiratorik, di mana kalau sedang bernapas normal mereka itu sama-sama inaktif. Nah, diaktifkan oleh KRD atau si kelompok respiratorik dorsal itu sebagai mekanisme penguat. Jadi kalau yang ventral itu hanya sebagai penguat selama periode kebutuhan terhadap ventilasi ini meningkat, terutama terjadi pada ketika butuh ekspirasi aktif, di mana neuron inspiratorik KRV atau yang ventral itu ketika dirangsang oleh kelompok respiratorik dorsal itu akan memacu aktivitas inspirasi saat kebutuhan terhadap ventilasi meninggi. Jadi untuk yang di medula kan tadi terdiri dari dua kelompok, dorsal dan juga ventral. Kalau dorsal itu dia mengatur inspirasi dan membiarkan ekspirasi terjadi secara pasif. Tapi kalau ventral dia itu diaktifkan sebagai mekanisme penguat kalau kebutuhan ventilasi itu meningkat. Dimana untuk yang bagian ventral sendiri dia harus dirangsang oleh si dorsalnya itu. Nah, di sini yang kelompok respiratorik dorsal itu tidak menghasilkan irama dasar, tapi pembentukan irama pernapasan itu terletak ada di kompleks Pra-Bötzinger di atas. Letaknya tuh di atas dari si kelompok respiratorik ventral yang mengalami potensial aksi spontan seperti dari nodus sinoatrial yang ada di jantung, di mana kecepatan pelepasan muatan neuron inspiratorik dari kelompok respiratorik dorsal melepaskan muatan secara berirama didorong oleh masukan sinaptik dari kompleks ini. Jadi si kompleks Pra-Bötzinger ini dia itu akan melepaskan muatan yang nantinya menyebabkan si kelompok respiratorik dorsal melepaskan muatan secara berirama sehingga menghasilkan inspirasi yang secara berirama pula. Nah, kemudian tadi kan untuk yang di medula, sedangkan untuk yang di pons itu terdiri dari ada pusat pneumotaksik dan juga apnestik, di mana kalau yang di pons itu dia melakukan penyesuaian halus untuk menghasilkan inspirasi dan ekspirasi yang normal dan halus. Nah, yang pertama itu ada pneumotaksik. Pneumotaksik ini dia itu fungsinya mengirim impuls ke kelompok respiratorik dorsal yang membantu memadamkan neuron-neuron inspiratorik sehingga durasi inspirasi itu dibatasi. Jadi dia tuh yang stop proses inspirasi dan membiarkan inspirasi terjadi secara pasif. Nah, kemudian ada apnestik, di mana apnestik ini mencegah neuron-neuron inspiratorik dipadamkan sehingga dorongan inspirasi meningkat. Nah, kalau pneumotaksik ini yang dia itu mengstop durasi inspirasi, kalau apnestik ini dia tuh yang meningkatkan dorongan inspirasi. Nah, kemudian ada yang namanya refleks Herring-Brewer yang teraktivasi ketika volume tidal itu membesar atau meningkat. Contohnya seperti menjadi 1 liter gitu. Nah, di sini refleks Herring-Brewer itu untuk mencegah inflasi paru yang berlebihan. Jadi di paru itu kan ada reseptor regangnya. Jadi reseptor regang yang ada di lapisan otot polos saluran napas itu akan teraktivasi oleh peragangan paru pada volume tidal yang besar. Jadi kalau volume tidalnya itu membesar, maka reseptor regangnya itu akan teraktivasi, kemudian mengirim potensial aksi, di mana potensial aksi ini akan menghambat dari neuron inspiratorik
Nah, sehingga penghambatan ini atau feedback negatifnya dari paru itu membantu menghentikan inspirasi sebelum paru itu mengalami pengembangan yang berlebihan. Jadi, ketika volume tidurnya meningkat, maka yang menghentikan pengembangan paru secara berlebihan itu adalah si refleks Hering-Breuer ini. Nah, di sini paru itu kan tidak hanya berfungsi untuk mekanisme respiratorik saja, tapi dia juga berfungsi untuk mekanisme homeostasis asam basa. Nah, di mana di sini pada tubuh itu terdapat ada kemoreseptor di bagian aortic bodies dan juga di carotid bodies, di mana mereka itu mendeteksi kadar PCO2 atau tekanan parsial karbon dioksida dan juga PO2 atau tekanan parsial oksigen. Di mana di sini mereka itu kan merupakan kemoreseptor perifer. Nah, ada juga yang namanya kemoreseptor sentral, yaitu terletak di bagian. Nah, kalau yang sentral itu ada di bagian sistem saraf pusat. Nah, meskipun di kemoreseptor sentral itu dia tidak terlalu menghasilkan kompensasi yang kuat, tapi di sini ada kemoreseptor sentral yang dia itu memberikan mekanisme atau memberikan feedback untuk mengembalikan homeostasis asam basa yang kuat. Nah, tapi di sini kan si sistem saraf pusat itu kan dia dilindungi oleh brain blood barrier, di mana si mereka itu tidak bisa mengontrol dari atau memantau konsentrasi H+ di luar dari blood brain barrier ini. Namun ketika ada CO2 yang masuk, maka CO2 ini itu nantinya akan terdisosiasi menjadi H+, sehingga H+ inilah yang dideteksi oleh kemoreseptor sentral. Nah, di sini kemoreseptor sentral dan juga kemoreseptor perifer ketika terjadi imbalance atau ketidakseimbangan antara H+ dan juga atau keseimbangan asam basa, maka mereka akan mengaktifasi pusat pernapasan medula, sehingga pusat pernapasan medula ini akan memengaruhi ventilasi untuk mengembalikan dari keseimbangan asam basa atau mengatur dari tekanan parsial CO2 maupun O2-nya. Begitu. Terima kasih.